يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azabani wa azakumullah. Alhamdulillah setelah kita libur panjang dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di tempat yang mulia dalam rangka untuk mempelajari agamanya Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Maka ini adalah kesempatan dan karunia yang sangat besar bagi kita semua yang diberikan kesempatan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, diberikan kesempatan, tenaga dan seterusnya untuk duduk di majelis ilmu. Maka ini adalah karunia yang sangat besar yang tidak diberikan kepada sebagian saudara-saudara kita walaupun mereka memiliki tenaga, kesempatan dan seterusnya. Baik. Kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Sebelum melanjutkan kepada iman dengan kitab-kitab Allah, maka kita ringkaskan dahulu dari apa-apa yang sudah kita pelajari, yakni tentang al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini diringkas saja, secara ringkas beriman kepada malaikat Allah, yakni di sini disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau membawakan ada 3 dawabit untuk beriman kepada malaikat. Ada 3 dawabit atau kaidah atau pondasi dasar untuk memahami beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah al-imanu bi wujudil malaikah wa annahum katsirun la ya'lamu adadahum illallah. Apa maknanya? Yakni beriman tentang keberadaan malaikat. Beriman itu kita berarti mengikrarkan, membenarkan, memiliki keyakinan yang pasti tentang apa? Tentang keberadaan malaikat. Terus beliau mengatakan jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu yang pertama. Kenapa mas? Kok setiap ulama ketika menceritakan tentang atau menuliskan ingin menjelaskan tentang iman kepada Allah terus seperti itu? Contohnya yang sedang kita bahas. Kalau kita lihat antara buku yang lain dengan buku yang lain, buku yang satu dengan buku yang lain sebenarnya tidak jauh berbeda. Mungkin cuma ada sedikit tambahan, dan tapi tetap sama ulama itu dibahas. Salah satu urgensi memahami iman kepada malaikat itu menjawab syubhatnya orang-orang ateis. Kenapa demikian? Karena ateis itu tidak meyakini tentang apa? Malaikat.
nggak percaya yang gaib. Jangan kata yang namanya malaikat, yang namanya Allah saja mereka nggak percaya, apalagi makhluknya yang namanya malaikat. Ini salah satunya. Makanya dobit yang pertama, kaidah pondasi yang pertama, al-imanu biwujudil malaikah wa la ya'lamu adadahum illallah. Beriman kepada adanya malaikat. Ini yang pertama yang wajib ditanamkan di dada kaum muslimin. Ada malaikat. Terus yang selanjutnya, bahwasanya beriman kepada malaikat itu adalah rukun dari rukun-rukun iman. Ini anak singkat-singkat ya, karena sudah dibahas secara detail. Terus dobit yang kedua, al-imanu bi anna al-malaikata jubbilu ala ta'ah wa annahum mutawafituna fi fadaili wal manazil. Bahwasanya malaikat itu diciptakan dalam keadaan, dalam kondisi taatan. Taat 100%. Wala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan. Ini Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat atau tidak membangkang tentang sesuatu apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang taat. Dijelaskan di surat Tahrim ayat 6. Ini secara ringkas saya sebutkan. Nah, tadi disebutkan wa annahum mutafawituna fil fadaili wal manazil. Mereka tuh bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling utama yang ketika disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika doa di salat tahajud. Apa kata beliau? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Siapa? Di antara mereka yang di antara sekian banyak malaikat. Kan tadi disebutkan di awal bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Salah satunya dalil yang mengenai tentang jumlahnya banyak dan tidak ada yang mengetahui ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ketemu di mana? Di Baitul Ma'mur. Diberikan informasi tentang Baitul Ma'mur, maka ditanyakan ke Jibril, itu apa Baitul Ma'mur? Di situ ada 70.000 malaikat. Di riwayat yang lain dijelaskan di situ menjadi Ka'bahnya atau kiblatnya malaikat dan mereka melaksanakan sholat setiap saat. Dan 70.000 itu kalau sudah masuk dia keluar sampai yang bagian terakhir keluar dan dia nggak akan masuk lagi. Dan itu ada 70.000 terus tiap hari di Baitul Ma'mur. Jadi 70.000 masuk, dia melakukan sholat, sudah selesai dia keluar. Kalau 70.000 sudah keluar, maka niscaya dia tidak akan balik lagi. Yang masuk siapa? Yang lain. 70.000 yang lain. Dan itu terus terjadi. Jadi jumlahnya kira-kira berapa? Nah, wala ya'lamu adadahum illallah. Enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Jadi disebutkan di dalam doa ketika salatul lail, salat malam, Nabi kita menyebutkan Allahumma rabba Jibril, ya Rabb, wahai Tuhanku, Rabbnya Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Kemarin sedikit pembicaraan tentang Israfil. Terus ada pembicaraan tentang malaikat maut. Kenapa dibicarakan? Karena yang terkenal bukan malaikat maut, apa?
Izrail. Pakai ain. Itu katanya malaikat maut. Jadi di sini Nabi kita menyebutkan Jibril, terus Mikail, terus Israfil. Ini adalah malaikat-malaikat yang mulia di antara sekian banyaknya malaikat. Ini makna kata-kata beliau bahwasanya mereka itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Wa annahum mutafawituna fil fadaili wal manazil. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat seperti itu. Terus dhabit yang ketiga yang beliau sebutkan, al-imanu bi annallaha wakkalahum bi wadha'if 'azimah. Mereka diberikan, kita beriman kepada Allah bahwasanya mereka diberikan tugas yang agung dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Ini harus ada di dalam dada kaum muslimin, bahwasanya orang beriman meyakini malaikat itu diberikan tugas yang sangat agung dan sangat berat. Tetapi beliau menyebutkan wa a'tahum qudrata ala ta'diyatiha. Mereka diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Adapun dalil-dalil yang menyertakan hal itu kemarin kita sudah bahas. Tugasnya apa saja? Banyak sekali. Kemarin kita sebutkan satu-satu yang bertugas untuk mengurusi wahyu, Jibril. Terus mengurusi tumbuhan dan hujan. Siapa? Mikail. Terus ada lagi yang meniup, kalau bahasa kita trompet, sebenarnya itu adalah tanduk. Siapa? Israfil. Terus muwakkalun bi qabdil arwah, untuk memegang ruh-ruh atau mematikan orang yang hidup atau makhluk yang hidup. Siapa tadi? Malaikat maut yang tersebar. Siapa namanya? Izrail. Tidak benar, karena tidak pernah tercantum. Namanya siapa? Malaikat maut. Terus ada malaikat penjaga gunung. Ada. Dulu keterangannya di mana? Keterangannya kita sempat sampaikan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sempat ditawari untuk apa? Untuk menimpakan 2 gunung yang besar kepada siapa? Kaumnya. Kalau bahasa kita yang nyinyir, gitu. Yang menolak, yang membangkang Nabi kita, yang mengolok-olok dan seterusnya. Tapi apa jawabannya Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Saya berharap dari tulang rusuk mereka ada orang-orang yang menyembah Allah, ada yang mentauhidkan Allah. Lihat, itu menandakan bahwasanya ada malaikat yang ngurusin gunung, gitu. Ada yang penjaga surga, penjaga neraka. Ada yang memikul arsy. Sempat kita ceritakan betapa besarnya mereka itu, dari daun telinga sampai pundaknya sekian puluh tahun perjalanan. Itu baru daun telinga sampai pundaknya. Ini sudah kita jelaskan semua di waktu itu. Maka kita ringkaskan saja seperti itu. Saking besarnya perjalanan menuju dari pundaknya naik sampai ke daun telinganya. Ada yang bertugas berkeliling untuk mencari majelis zikir. Terus banyak sekali tugasnya.
Baik, ringkasannya cukup sampai di situ, maka kita masuk ke bab yang baru, yakni iman kepada kitab-kitab Allah, al-imanu bil kutub. Masuk yang bab ketiga. Bab yang ketiga, apa itu al-imanu bil kutub? Yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi bukan cuma Al-Quran, karena beliau menuliskan dengan kalimat al-kutub. Kutub itu bentuk jamak dari kitab. Kalau kitab itu cuma satu. Kalau kutub itu banyak. Berarti beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Beliau pertama di sini ada 5 doabit. 5 doabit seperti tadi. Kalau tadi ada 3, sekarang ada 5. Apa saja doabitnya? Fihi khamsatu dawabit. Ad-dabitul awwal maratibul wahyi arba'atun. Dobit yang pertama yang beliau sebutkan adalah tingkatan wahyu itu ada 4. Tingkatan wahyu itu ada 4. Maksudnya bagaimana proses pemberian wahyu itu ada 4 tingkatan. Yang pertama beliau menyebutkan ru'yatul manamiyah, yakni dengan cara mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua an-nafsu firrauh, yakni ditiupkan di dalam hati. Itu proses pemberian wahyu. Terus yang ketiga at-taklimu min warai hijabin, yakni dia berbicara, Allah berbicara kepada utusannya, yakni para rasul, para nabi, di balik tirai atau hijab. Yang keempat, diwahyukan dengan perantara malaikat. Jadi ada 4, yakni dengan mimpi, dengan ditiupkan ke dalam hati. Yang ketiga, disampaikan perkataan Allah di baliknya hijab. Yang keempat itu adalah dengan wasilah atau perantara malaikat. Ingat, di sini malaikat tugasnya hanya memberikan perantara, bukan disembah. Karena sebagian manusia masih banyak yang menyembah malaikat. Malaikat yang dekat dengan Allah disembah. Yang jauh dari itu pun masih disembah. Siapa dia? Dewi Sri. Iya tidak? Diberikan persembahan dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali. Kita nggak bisa pungkiri hal tersebut. Baik. Beliau mengatakan al-imanu bil kutub. Nah, beriman kepada kitab-kitab, maksudnya adalah kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada utusannya. Itu maksudnya apa? Kita terjemahkan dulu. Kitab itu, kata-kata kitab, kalau dari sisi bahasa artinya al-jam'u wad-dhamm, yakni dikumpulkan, atau maknanya al-maktub, yang tertulis. Itu secara bahasa. Artinya apa? Yang dikumpulkan, al-jam'u wad-dhamm, yakni yang dikumpulkan. Kalau disebutkan al-kitab secara bahasa artinya adalah dikumpulkan. Nah, adapun secara syar'i, hiya al-kutub was-suhuf allati hawt kalam Allah Ta'ala alladhi awhahu ila rusulihi alaihi wassalatu wassalam sawa'un ma alqahu maktuban ka-Taurah. Nah, kita pelan-pelan. Apa Alkitab secara syar'i, secara istilah itu apa? Yakni dia buku-buku atau kitab-kitab atau suhuf atau lembaran-lembaran bahasa kita yang berisi kalamullah,
perkataan Allah. Alladzi auhahu ila rusulih, yang diwahyukan kepada para rasulnya. Baik itu dia ditulis secara langsung seperti Taurat. Ditulis langsung seperti Taurat. Taurat kitabnya siapa, Mas? Musa. Nanti insya Allah kita bicarakan. Terus Zabur. Ini kutub-kutub, Mas. Oh ya, sebentar. Kutub-kutub yang dibicarakan adalah kitab-kitab atau suhuf yang di dalamnya terdapat perkataan Allah, iya tidak? Yang diwahyukan kepada para rasulnya. Baik itu dia dituliskan secara langsung au anzalahu ala tariqil malak musyafahatan, atau dia diturunkan dengan wasilah atau perantara malaikat secara lisan. Nah, yang kita ketahui ada berapa kitab-kitab? 4. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Apakah seperti itu saja? Tidak. Kenapa? Karena para rasul itu banyak. Banyakan mana? Rasul apa nabi? Banyakan nabi. Rasul berapa? 315-an kira-kira. Iya, seingatannya 315-an. Nah, mereka membawa semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan diwahyukan oleh Allah masing-masing. Permasalahannya yang diinformasikan sampai kita cuman 4. Itu. Jadi banyak sebenarnya. Karena setiap rasul dia membawa perintah. Seperti itu. Jadi yang namanya Alkitab atau kutub atau buku-buku atau kitab-kitab itu apa? Yakni dia buku atau lembaran yang berisi kalamullah. Yang berisi apa? Kalamullah atau perkataan Allah. Yang diwahyukan kepada siapa? Kepada para rasulnya. Baik itu ditulis secara langsung ataupun pakai perantara malaikat. Seperti itu. Itu namanya kitab secara syar'i. Nah, dalil yang mendasari tentang hal ini, beliau membawakan pensyarah dan ini muridnya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala, membawakan dalil Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu dalilnya. Tidaklah yang disebut sebagai kebaikan antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, yang tidaklah yang dinamakan sebuah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu kemana? Masyriq dan maghrib, timur dan barat. Tetapi yang disebut sebagai kebaikan itu adalah siapa orangnya yang dia itu beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, dan kepada kitabnya, dan beriman kepada nabinya. Maksudnya beriman kepada kitab itu gimana? Yakni kita beriman bahwasanya itu adalah diturunkan oleh Allah. Nah, ini diterangkan, ayat ini diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, penjelasan ayat surat Al-Baqarah ayat 177. Mari kita lihat penjelasan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ismun jinsin yashmalu
al-kutub munazzala minas sama'i 'alal anbiya'i hatta khutimat bi asrafiha, yakni dia itu isim jinsi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada para nabi. Kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada para nabi sampai kemudian akhirnya ditutup dengan kitab yang paling mulia, kata beliau, wa huwa al-Qur'an al-muhaimina ala ma qablah minal kitab. Dialah penghulu para kitab, kata beliau, alladzi intaha ilaihi kullu khairin. Semua kebaikan terkumpul pada Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Katsir. Wastamala ala kulli sa'adatin fid dunya wal akhirah, dan Al-Qur'an itu terkandung di dalamnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa nasakhallahu bihi kulli ma siwahu min kutubi qablahu, dan dengan Al-Qur'an itulah Allah memansuh atau menghapus seluruh kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, ini yang diceritakan tentang kitabnya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Taib, itu tentang kitab. Landasan kita beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Baqarah 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin." Itu yang tadi disampaikan. Terus kita masuk ke perkataan beliau, penjelasan beliau. Ad-dhabitul awwal, dhabit al-awwal. Dhabit itu semacam kayak kaidah gitu sebenarnya. Lebih tepatnya kita bilanglah, lebih mudahnya kaidah untuk memahami hal ini. Maratibul wahyi arba'ah, tingkatan aqsamul wahyi bihasabi tablighil muha bihi ilal anbiya'i war rusul arba'ah. Artinya apa ini yang tadi dijelaskan? Tingkatan-tingkatan wahyu itu ada 4. Artinya apa perkataan beliau ini? Bukan tingkatan wahyunya ini kecil, ini besar, bukan. Maksudnya bagaimana proses penyampaian, bagaimana proses penyampaian Allah wahyu tersebut sampai kepada para utusannya. Itu ada 4, kata beliau. Nah, ini diringkas atau dijelaskan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di dalam surat Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuha bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Nah, di sini dijelaskan beberapa bahwasanya wa ma kana li basharin ayyukallimullahu illa wahyan, tidaklah Allah itu mewahyukan, tidaklah Allah itu mengajak bicara seseorang kecuali dengan wahyu. Berarti apa saja yang datang kepada nabi dan rasul itu pasti wahyu. Nah, ini ada permasalahan tentang seperti ini, ikhwah, tentang kalamullah. Maka dari tadi disebutkan Al-Quran itu kalamullah. Apakah cukup dengan kalamullah saja? Terus kenapa sih kok terjadi perbedaan itu kalamullah atau bukan? Sudahlah, biarkan saja, gak usah diperbesar, begitu ya. Mungkin sebagian kita terbersit benak yang seperti itu. Yang satunya mengatakan kalamullah, yang satunya mengatakan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah perkataan jiwa atau ungkapan batin, ungkapan dalam jiwa.
Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah hanya sebatas ungkapan, bukan kalamullah. Ini ada kerusakan? Ada. Kerusakannya apa? Salah satu contohnya, kalau mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, ini yang dicintai oleh orang-orang liberal. Kenapa demikian? Singkatnya, Al-Quran tidak akan relevan dengan setiap zaman. Kenapa? Karena sebagian mereka mengatakan Al-Quran itu lafaznya dari Nabi, sedangkan Allah mewahyukan itu hanya sebatas kontekstual. Maka terus kemudian diaplikasikan oleh Nabi dan kemudian dituliskan. Berarti dari sini kita tahu, menurut mereka berarti Muhammad, Nabi kalian, itu menuliskan Al-Quran dengan teks atau lafaz yang bersumber murni dari Muhammad, bukan dari Allah. Kalau dari Allah itu cuman kontekstualnya, ide pokoknya saja. Nah, kalau bahasa kita gitu, ide pokok dari Allah kemudian dituangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk tulisan. Ini letak dorornya atau bahayanya di mana, Mas? Yang tadi yang disampaikan di awal. Kenapa nggak sesuai dengan zaman? Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu ide pokoknya dari Allah, sedangkan lafaznya itu dari Nabi kita, otomatis Nabi kita meminta untuk mencatat para sahabatnya. Karena beliau kan ummi, nggak bisa menulis. Akhirnya minta bantuan kepada para sahabatnya untuk menulis sebagian. Dan diteruskan di zaman khalifah. Berarti menulisnya itu sesuai dengan adat orang Arab, dengan kondisi hati Muhammad, ataupun kondisi di zaman 1400 tahun yang lalu, atau sesuai dengan kondisi keadaan zaman kuno itu. Kalau memang kondisinya demikian, berarti Al-Quran itu enggak relevan dengan setiap zaman, karena dituliskan sesuai dengan kondisi hati Nabi kita. Itu menurut siapa? Orang-orang liberal. Makanya berkali-kali para ulama kita mengatakan, menekankan Al-Quran itu kalamullah. Ini efeknya, Mas. Jadi bukan cuman yang penting kalamullah, yang sininya kalamun nafsi, sudah selesai, nggak usah didebatin. Bukan, Mas. Nanti efeknya Al-Quran nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena nggak sesuai dengan zaman. Kenapa nggak sesuai dengan zaman? Karena Nabi kita Muhammad SAW menuliskan itu hanya sesuai dengan kondisi bi'ahnya orang Arab, dengan kondisi lingkungan atau dengan kondisi kekunoan 1400 tahun yang lalu. Dengan asumsi itu, maka Al-Quran gak akan masuk kepada setiap zaman, apalagi saat ini. Makanya mereka menolak, sumbernya di situ, Mas. Jadi bukan cuman kalamullah, kalamun nafsi, sudahlah, Mas, kita akur saja. Enggak. Paham sampai sini? Yang kedua, berarti Allah nggak pernah mencipta makhluk. Kalau bukan kalamullah, berarti Allah nggak pernah mencipta makhluk. Itu yang kedua, kerusakan yang paling rusak. Kenapa, Mas? Waktu itu sempat kita jelaskan sedikit. Jadi ini tentang kitabullah. Makanya di sini kita tekankan dan kita jelaskan sebisa ana, semampu ana. Kalau nanti ada kurangnya bisa tanya pada asatidah yang lain yang lebih alim dari saya.
Kenapa kok Allah nggak mencipta? Kalau misalnya Al-Quran itu bukan kalam Allah. Karena Allah menciptakan dengan kalimatnya kun. Nah, lihat. Kalau Allah itu tidak menciptakan dengan kalimat kun dan itu bukan kalamullah, niscaya Allah nggak bisa mencipta. Kun fayakun. Nah, gitu. Paham nggak, Mas? Allah menciptakan dengan kalamnya, iya tidak? Kun. Jadi tidak? Jadi fayakun. Maka jadi. Kalau itu bukan kalamullah, maka Allah nggak menciptakan makhluk. Ini kerusakan yang paling rusak. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalamullah Al-Quran itu yang disampaikan itu hanya kalamun nafsi, ungkapan jiwa. Sebenarnya mereka nggak berupa huruf, nggak berupa kata-kata, nggak berupa kosakata, nggak berupa apa lagi, dan seterusnya, nggak berupa hal seperti itu. Itu menunjukkan Allah apa? Ini lebih sakit lagi, Mas. Allah nggak ngomong, Allah nggak punya huruf, Allah nggak punya kata-kata. Ini menunjukkan apa? Allah itu apa? Bisu, keras, bisu, nggak ngomong. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma sekedar kalam Allah, kalamun nafsi. Sudahlah, Mas, kita tinggal. Enggak, efeknya besar. Nah, makanya kenapa setiap ulama menekankan Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Seperti itu. Nah, ini mungkin sebagian kita sudah paham, sebagian kita belum. Yang belum ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Yang sudah bisa memantapkan apa yang sudah difahami. Seperti itu. Baik. Sebelum masuk kepada maratib atau tingkatan-tingkatan dalam proses penyampaian wahyu, kan tadi ada 4 prosesnya. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah secara bahasa diartikan pesan. Wahyu itu pesan. Dan secara bahasa bisa dimaknai dengan ilham. Ilham secara manusiawi bagi manusia. Terus bisa dikatakan wahyu juga kepada hewan. Apa namanya kalau hewan itu? Bukan petunjuk, Mas. Namanya insting. Bahasa Arabnya namanya ghorizi. Itu namanya insting. Nah, kalau insting itu mirip dengan fitrahnya manusia. Iya tidak? Contoh, insting hewan. Insting hewan itu misalnya gimana? Kalau dia ketemu sesuatu yang berbahaya, dia akan mengeluarkan senjata yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya landak, dia akan memekarkan jarum-jarumnya dan seterusnya. Itu insting. Iya tidak? Kalau ada makanan langsung disergap. Ada yang berbeda, dia langsung pasang kuda-kuda. Itu insting. Bedanya dengan fitrah manusia. Sama fitrah manusia. Bedanya apa dengan insting? Kalau insting atau ghoriz itu beda dengan fitrah. Kalau ghoriz atau insting itu hanya untuk yang tidak berakal. Di sini dijelaskan al-fitratu ma futira alaihi al-ibad wa hiya liman ya'qil bi khilafil gharizah fatakunu lima la ya'qil. Jadi kalau insting itu untuk sesuatu yang tidak berakal, gampangnya demikian. Kalau insting. Kalau fitrah itu untuk manusia, itu pun juga disebut dengan ilham. Secara bahasa disebut dengan ilham.
Baik, itu wahyu secara bahasa. Sekarang wahyu secara syar'i. Apa itu wahyu secara syar'i? Yakni huwa i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu ayyuballighahu ilaihim min syar'in. Apa itu? Yakni pesan dari Allah, informasi, pesan, petunjuk ataupun perintah dari Allah yang ingin Allah sampaikan kepada para nabinya yang berupa syariat. Wahyu itu. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang berupa syariat. Au kitabin biwasitatin au bi ghairi wasitah, yang berupa buku ataupun berupa buku tersebut yang disampaikan melalui wasilah ataupun tidak menggunakan wasilah. Itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu simpelnya adalah pesan dari Allah yang ingin disampaikan kepada siapa? Kepada para nabinya yang berupa syariat. Begitu. Nah, beliau menyampaikan yang tadi. Yang pertama itu adalah dengan ru'yatul manam, dengan mimpi. Dengan apa? Mimpi. Yang pertama, yang proses penyampaian wahyu kepada para nabinya yang pertama dilakukan dengan mimpi. Itu seperti siapa, Mas? Seperti Nabi Ibrahim. Itu diwahyukan kepada Nabi Ibrahim. Diwahyukan tentang apa? Menyembelih anaknya Ismail. Lihat, diuji Nabi Ibrahim. Kira-kira 86 tahun menunggu anaknya yang dia sayangi, buah hatinya, giliran muncul dia apa kan? Diperintahkan untuk menyembelih. Di dalam surat As-Saffat 102, Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu ini memberikan contoh bahwasanya wahyu itu berupa mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpiku, saya diperintah untuk apa namanya? Untuk menyembelihmu. Ini adalah proses wahyu melalui mimpi. Tapi ini mimpinya siapa? Mimpinya Nabi, bukan mimpinya Fulan bin Allan, bukan. Karena wahyu sudah tertutup semenjak kapan? Semenjak diwafatkan oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW. Sudah nggak ada wahyu lagi. Hatta itu Fulan bin Allan yang mempunyai kedekatan sama Rasulullah sekalipun, mungkin darahnya satu dengan Rasulullah sekalipun, maka tidak berhak untuk menambahkan syariat apapun bentuknya. Kenapa? Karena Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu sudah memberikan nas yang jelas di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir. Telah kusempurnakan agama ini untuk kalian. Disempurnakan. Dan perkataan ini munculnya kapan? Ketika menjelang wafatnya Rasulullah, Hajjatul Wada. Sudah sempurna. Kalau ada yang mimpi lagi mendapatkan syariat, berarti menolak ayat ini. Berarti bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan. Belum sempurna ya Allah, karena masih ada mimpinya Fulan bin Allan. Tidak. Itu berarti bertentangan dengan ayat tersebut. Itu dengan
mimpi. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bahwasanya awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'yatus salihah fin naum. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diwahyukan dalam proses penerimaan wahyu itu dengan cara bermimpi. Disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sama. Nabi Ibrahim juga seperti itu, Nabi kita Muhammad SAW juga seperti itu, yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mimpi yang benar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Terus yang kedua, proses yang kedua yaitu an-nafsu fir rauh, ditiupkan ke dalam hati, ditiupkan ke dalam hati. Terus selanjutnya beliau mengatakan at-taklimu mi wara'i hijab. Allah berbicara dari baliknya hijab atau tirai. Itu proses pemberian wahyu. Wa hadha qismu salis min aqsamil wahyi wa huwa ayukallimu Allahu rasulahu duna ayyara ar-rasulu rabbah. Nah, ini jadi kata kunci ikhwah. Jadi kata kunci bahwasanya utusannya para rasul diajak bicara oleh Allah dari balik hijab. Berarti kalau di balik hijab para rasul itu, para utusannya Allah tidak melihat Allah. Kenapa? Karena masih hidup. Nanti kalau di akhirat melihat. Ini juga jadi permasalahan. Allah itu akan dilihat enggak nanti di akhirat? Nah itu dia. Ini pun juga memiliki efek mas. Sebenarnya sadar atau tidak sadar yang seperti ini memiliki efek. Cuman karena mungkin kita perlu gali lagi. Ya seperti tadi, bahwasanya kalamullah ini makhluk, kalamullah kalamun nafsi, bukan kalamullah, bukan perkataan Allah dan seterusnya. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Allah itu gak mencipta makhluk, Allah itu bisu, berarti Al-Quran gak sesuai dengan zaman dan seterusnya. Ini masuk dikit lagi. Baik. Nah, misalnya yang diajak bicara oleh Allah salah satu nabinya yang diajak bicara melalui balik tirai, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, taklimullahu li Adam alaihi salam. Terus Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diajak bicara tapi enggak melihat Allah. Di dalam surat An-Nisa 164. Kallamallahu Musa taklima. Allah itu mengajak Musa bicara dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ini yang jadi masalah. Kallamallahu, bukan kalamallaha. Kalau kalamallahu berarti yang ngajak bicara Allah. Nah, ini dia. Satu harokat salah maka salah. Nanti bisa dicek di surat An-Nisa ayat 164. Kallamallahu Musa. Berarti Allah yang ngajak bicara Musa, bukan Musa yang ngajak bicara. Paham sampai sini? Kita adzan dulu. Ayat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd.
Jadi disampaikan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu, wahyu tersebut dari balik hijab, seperti Nabi Adam, Nabi Musa alaihi salam, terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kapan? Ketika Isra. Ketika Isra. Itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah secara langsung. Dikatakan bahwasanya itu adalah cahaya. Jadi nggak melihat wujudnya Allah langsung. Itu yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Terus yang selanjutnya al-wahyu biwasitati al-malak, dengan perantara wahyu diturunkan dengan perantara malaikat. Ini adalah bagian yang keempat dari proses penyampaian wahyu. Yang pertama dengan penyampaiannya dari mimpi, kemudian ditiupkan ke dalam hati, kemudian diajak bicara. Yang ketiga diajak bicara dari balik hijab. Yang selanjutnya adalah dengan perantara siapa? Nabi. Au yursila rasulan fayuha biidni ma yasha. Di dalam surah ayat 51 yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, terus sekarang kita nengok sedikit tentang Al-Quran. Wattariqatun nuzulil Quran. Bagaimana caranya diturunkan Al-Quran? Bagaimana? Laqad nazala al-Quran kulluhu biwasitatil malak. Al-Quran itu semuanya diturunkan dengan proses yang terakhir, dengan perantara malaikat. Faqad takallamallahu bihi, dan Allah itu berbicara dengannya. Wasami'ahu Jibril, dan Jibril mendengarkan perkataan Allah. Wa ballaghahu Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi prosesnya begini, Mas. Kalau dari penjelasan Syekh, bahwasanya seluruh wahyu tentang Al-Quran itu melalui proses yang keempat, melalui perantara malaikat. Kemudian Allah berfirman, berkata dengan perkataannya, dengan kalamnya. Kemudian disimak baik-baik oleh Jibril. Kemudian selanjutnya Jibril menukilkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh tersebut. Jadi Allah berfirman, mengucapkan, dan seterusnya, kemudian didengarkan oleh Jibril, dan Jibril menyampaikan, menukilkan apa yang disampaikan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu kepada hambanya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ketika Jibril itu menyampaikan wahyu, di sini diberikan penjelasan bahwasanya Jibril itu ketika menyampaikan wahyu itu ada 3 kondisi keadaan malaikat Jibril alaihissalam. Li Jibril alaihissalam fi tablighi al-wahyi lin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu ahwal. Ketika proses penyampaian wahyu kepada nabi kita itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, an yarahu rasulu ala suratihi alladhi khuliqa 'alaiha wa lam yahsul hada illa marratain. Nabi kita dalam proses penerimaan wahyu tersebut, maksudnya menyaksikan Jibril itu dalam bentuk aslinya. Dan yang perlu digarisbawahi, menyaksikan hal ini, bentuk aslinya yang Jibril diciptakan, itu dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, dalam 2 kali, maksudnya 2 kali, 2 kejadian.
Ra'ahu bil ufuqi min nahyatil masyriqi wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ditampakkan di ufuk wujud asli Jibril. Maka disampaikan bahwasanya fisiknya Jibril itu besar sekali ketika diperlihatkan oleh Allah kepada nabinya, sampai memenuhi langit dan bumi. Sad dan idamu khalqihi ma bainas samai ilal ard, sampai menutupi timur dan barat. Itu fisiknya Jibril. Kenapa seperti ini harus dipamerkan? Kenapa seperti ini harus disodorkan kepada umatnya? Apa tujuannya? Supaya kita tahu makhluknya saja besar, apalagi yang nyiptain tidak kebayang. Makanya ada kalimat laisa kamitslihi syai'. Allah itu nggak serupa, walaupun di situ juga disebutkan wa huwas sami' wa huwa basir. Allah maha mendengar dan maha melihat, sama namanya. Laisa kamitslihi syai'un, nggak serupa dengan apapun. Siapa yang nggak serupa? Allah. Buktinya apa? Buktinya malaikat yang disampaikan ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kondisi ketika ketemunya. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, ketika Nabi kita melihat fisik asli dari Jibril ketika diwahyukan, ketika kapan? Isra. Maka di sini diberikan penjelasan wa ra'ahu marratan tsaniyah lailatal isra'i fis sama' wa hada ma akhbarallahu anhu biqaulihi. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kita, dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Muhammad itu menyaksikan sekali lagi. Menyaksikan siapa? Melihat siapa? Jibril sekali lagi dalam kesempatan yang lain, kata Allah. Kapan? Isra. Melihat di ufuk dan melihat ketika diisrakan oleh Allah. Itu kondisi kapan Rasulullah itu menyaksikan fisiknya Jibril yang begitu agungnya, ternyata dalam dua kondisi. Terus proses penyampaian wahyunya, yakni dengan gemerciknya benturan besi semacam kayak rantai besi, sampai gemericingnya terdengar. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW, ini yang paling berat buat beliau ketika menerima wahyu yang seperti ini. Kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita sambung di kemudian hari. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.